Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait variabel moderasi lengkap dengan contohnya ya teman-teman. Variabel moderasi adalah variabel yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ya teman-teman ya. Adapun variabel yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan ciri khusus variabel moderator adalah variabel moderasi adapun variabel moderator tidak dipengaruhi oleh variabel independen ataupun variabel X, teman-teman. Nah, terdapat tiga kemungkinan efek moderasi, teman-teman ya. Yang pertama meningkatkan, artinya di mana peningkatan moderasi ataupun peningkatan variabel moderasi akan meningkatkan efek dari variabel independen pada variabel dependen. Yang kedua, menurunkan, di mana peningkatan variabel moderasi akan mengurangi efek dari variabel independen pada variabel dependen. Dan yang terakhir, antagonis, di mana peningkatan variabel moderasi akan membalikkan efek dari variabel independen pada variabel dependen, yaitu misalnya dari positif ke negatif ataupun sebaliknya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui efek moderasi, yaitu apakah meningkatkan ataupun memperkuat atau menurunkan atau memperlemah, yaitu dengan cara melihat nilai signifikan dan koefisien regresi, teman-teman. Nah, ini contohnya, contoh yang opsi yang pertama di sini meningkatkan ya teman-teman. Misalnya, di mana peningkatan variabel moderasi akan meningkatkan efek dari variabel independen pada variabel dependennya, teman-teman. Contoh, di sini ada variabel kreativitas terhadap kinerja. Nah, dalam penggunaan variabel moderasi, kita harus mengetahui arah hubungannya. Arah hubungan variabel X terhadap variabel Y, dan kita juga harus mengetahui arah hubungannya ketika dimoderasi oleh si variabel moderator, teman-teman. Contoh, ketika kreativitas karyawan meningkat, maka kinerja karyawan juga meningkat. Artinya hubungannya positif, teman-teman. Kemudian, ketika dimoderasi oleh kompensasi, nah, ketika kompensasi meningkat, maka kreativitas karyawan akan meningkat, sehingga kinerja karyawan juga akan meningkat. Artinya, dengan adanya variabel moderator yaitu kompensasi akan meningkatkan ataupun memperkuat pengaruh variabel kreativitas terhadap kinerja, teman-teman. Kemudian ini contoh yang kedua, menurunkan, di mana peningkatan variabel moderasi akan mengurangi efek dari variabel independen pada variabel dependen. Hubungan dasarnya positif, teman-teman. Nah, ketika kreativitas karyawan meningkat, maka kinerja karyawan juga akan meningkat, teman-teman. Kemudian, nah ini dia teman-teman, hubungannya tetap positif, akan tapi menurunkan, melemahkan. Contoh, ketika stres kerja ini dimoderasi oleh stres kerja, teman-teman ya. Ketika stres kerja meningkat, maka kreativitas karyawan akan menurun, sehingga kinerja karyawan juga akan menurun. Hubungannya tetap positif. Kenapa? Karena ketika kreativitas kerja menurun, kinerja juga menurun. Hanya saja, yang awalnya dia berpengaruh positif ataupun positif terhadap kinerja tinggi, akan tetapi ketika dimoderasi oleh stres kerja, hubungannya tetap positif, akan tetapi mengalami penurunan pengaruh. Yang awalnya misalnya pengaruhnya sebesar 80%, kemudian ketika dimoderasi oleh stres kerja, yang awalnya 80% turun menjadi misalnya 60%. Akan tetapi hubungannya masih positif. Kenapa positif? Karena kreativitas terhadap kinerja sama-sama turun ketika dimoderasi oleh stres kerja, teman-teman. Kemudian yang terakhir antagonis, di mana peningkatan moderasi akan membalikkan efek dari variabel independen pada variabel dependen, yaitu dari positif ke negatif ataupun sebaliknya, teman-teman. Kasus, ada variabel kepuasan dan loyalitas. Nah, misalnya ini kasus dalam, ini saya hapus dulu. Nah, ini bukan kasus rumah makan. Misalnya ginilah. Ini kasus adalah rumah makan, teman-teman. Ketika kepuasan meningkat,
maka loyalitas juga akan meningkat. Artinya, ketika kepuasan si konsumen ini mengalami peningkatan, maka konsumen akan semakin loyal terhadap rumah makan tersebut. Kemudian, ketika dimoderasi oleh harga, nah, ini tidak berlaku secara umum ya hasilnya teman-teman. Harga yang mahal tetap membuat kepuasan konsumen tinggi. Nah, jadi walaupun harga mahal, konsumen tetap puas. Kenapa? Misal dikarenakan makanannya sangat enak, teman-teman. Akan tetapi, loyalitasnya akan mengalami penurunan, teman-teman. Kenapa turun? Karena harga yang tinggi tadi. Jadi, dengan adanya variabel harga sebagai moderasi yang memoderasi pengaruh kepuasan terhadap loyalitas, itu akan membalikkan arah hubungan positif menjadi negatif. Kenapa di sini negatif? Kepuasannya tetap tinggi, akan tetapi loyalitasnya turun. Yang hubungan pada dasarnya, ketika kepuasan meningkat, loyalitas juga meningkat. Akan tetapi, ketika dimoderasi oleh harga yang tinggi, harga yang mahal, kepuasannya tetap meningkat. Kenapa? Karena semakin tinggi harga, maka semakin rasa dari makanan tersebut semakin enak dan akan membuat si konsumen puas. Akan tetapi, si konsumen tidak akan loyal terhadap si rumah makan tersebut karena harga yang tinggi ataupun dimoderasi oleh harga, teman-teman. Nah, ini contoh hasil efek moderasi, teman-teman ya. Kita kembali mengacu kepada definisinya. Variabel moderasi yaitu memperkuat ataupun memperlemah, teman-teman. Nah, di sini ada contoh. Ini arah hubungan, teman-teman ya. Kita fokus yang pertama dulu. Ini arah hubungannya semuanya positif. Ini dia. Nah, ini jalurnya X terhadap Y, moderasi terhadap Y, kemudian interaksi terhadap Y. Nah, ini koefisien regresi. Kalau dalam SPSS ada namanya koefisien beta, teman-teman ya. Ini nilai signifikannya. Nah, hubungan dasar X terhadap Y yaitu positif. Moderasi juga positif. Kemudian interaksi juga positif. Artinya, ketika variabel moderasi meningkat, maka pengaruh variabel X terhadap Y akan meningkat. Pengaruh positifnya, teman-teman ya. Nah, di awal di sini ada saya sebutkan, untuk meningkatkan, untuk melihat, memperkuat, dan memperlemah, bisa dilihat dengan nilai signifikan dan koefisien regresi. Keduanya harus dilihat. Yang pertama kita lihat dulu yang interaksinya. Apakah dia signifikan? Oh, ternyata nilai signifikannya di bawah 0,05. Artinya hipotesis diterima. Berarti variabel moderasi memoderasi variabel X terhadap Y, teman-teman. Kemudian kita ingin melihat efek moderasinya memperkuat ataupun memperlemah. Kita bisa melihat X terhadap Y koefisien regresinya 1,35. Kemudian variabel interaksinya ketika dimoderasi oleh variabel moderasi, koefisien regresinya mengalami peningkatan. Ketika terjadi peningkatan, maka dapat disimpulkan memperkuat, teman-teman. Nah, kemudian contoh yang negatifnya, ini ya arah hubungan negatif. Artinya ketika variabel X meningkat, Y-nya akan turun. Nah, itu negatif, teman-teman. Arah hubungan negatif. Cara lihatnya tetap sama. Kita melihat dulu yang interaksinya nilai signifikan. Nilai signifikan interaksi signifikan ataupun di bawah 0,05. Berarti hipotesis diterima. Kemudian kita ingin melihat apakah memperkuat atau memperlemah. Nah, kita cek. X terhadap Y min 3,35. Artinya, pengaruhnya negatif ya teman-teman. Ketika X meningkat, Y akan turun. Kemudian kita lihat variabel interaksinya. Kemudian pengaruh variabel X terhadap Y ketika dimoderasi oleh variabel moderasi ataupun variabel moderator, pengaruhnya itu mengalami peningkatan, teman-teman ya. Min 3,35 dengan min 2,80 kan terjadi peningkatan, teman-teman. Artinya dari min 3 meningkat menjadi min 2. Min 2 kan lebih besar daripada min 3. Nah, maka dapat disimpulkan efek moderasinya memperkuat. Jadi, minusnya bukan berarti ketika minus memperlemah, ketika plus memperkuat, tidak seperti itu ya teman-teman. Untuk melihat memperkuat atau memperlemah, kita lihat terlebih dahulu arah hubungan variabel X dengan Y-nya dulu. Oh, arahnya negatif. Kemudian kita juga harus melihat ketika dimoderasi, pengaruhnya bagaimana? Apakah pengaruhnya memperkuat dan memperlemah? Nah, kita harus lihat itu terlebih dahulu. Kemudian baru kita lihat
nilai signifikannya, kemudian baru kita bandingkan koefisien regresi variabel X terhadap variabel Y dengan koefisien regresi interaksi terhadap si Y-nya, teman-teman. Nah, kemudian, kasus yang ini, yang memperlemah. X dengan Y positif. Nah, ini signifikan semua ya, teman-teman. Koefisien regresinya X terhadap Y 3,35. Kemudian, koefisien regresi variabel interaksinya yaitu pengaruh variabel X terhadap variabel Y ketika dimoderasi yaitu 2,80. Artinya terjadi penurunan, teman-teman. Ketika terjadi penurunan, maka dapat disimpulkan bahwa memperlemah, teman-teman, karena koefisien regresinya terjadi penurunan. Begitu juga ketika contoh kasus yang arah hubungannya negatif. Koefisien regresi X terhadap Y itu min 2,35. Artinya ketika X meningkat, Y akan turun. Kemudian, ketika dimoderasi, terjadi penurunan juga, teman-teman ya. Karena min 2,8 lebih kecil dari min 2,35. Artinya terjadi penurunan. Maka dapat disimpulkan memperlemah, teman-teman. Kemudian yang terakhir, hubungannya awalnya positif semua, ya, positif semua, teman-teman. Nah, hubungannya positif. Kemudian, ini saya itu dulu, teman-teman, biar nggak terlalu jauh. Nah, oke. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y, koefisien regresinya 3,35. Positif, teman-teman ya. 3,5 tapi positif. Kemudian, ketika dimoderasi, nilai koefisien regresinya menjadi min 2,80. Artinya yang awalnya pengaruhnya positif, ketika dimoderasi menjadi pengaruhnya negatif. Akan tetapi ketika dilihat, terjadi penurunan, teman-teman. Dari 3 menjadi min 2. Artinya karena terjadi penurunan, dapat disimpulkan memperlemah. Kemudian yang negatifnya, hubungan X terhadap Y-nya yaitu negatif dengan koefisien regresi min 2,35. Kemudian ketika dimoderasi meningkat menjadi 2,80. Maka dapat disimpulkan efek moderasinya yaitu variabel moderasi memperkuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Akan tetapi di sini masuk ke dalam kasus membalikkan arah hubungan, yang awalnya negatif menjadi positif, teman-teman. Nah, seperti inilah penjelasan lengkap terkait variabel moderasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.